Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah SIK, di mana di sini kita akan membahas tentang georeferencing dan langkah-langkah menentukan georeferencing suatu peta. Dan berhubung tugas 3 kemarin saya mengambil peta Kecamatan Akudom, jadi pada tugas keempat ini saya akan melanjutkannya. Apa itu georeferencing? Jadi georeferencing itu merupakan proses pembuatan peta, selalu dilakukan dengan pengumpulan berbagai jenis data dulu, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan informasi yang utuh. Data-data yang ada pun memiliki format yang beragam, bisa berbentuk gambar, scan, peta, foto, dan sebagainya. Ketika menggabungkan informasi dari setiap data itu, pasti akan disesuaikan dengan posisi yang mirip dengan kondisi real di lapangan. Itulah yang disebut dengan georeferencing, yakni memastikan bahwa tiap titik lokasi sesuai dengan titik koordinat yang sebenarnya. Kemudian yang dijadikan sebagai patokan dalam georeferencing itu kan titik koordinat. Nah, titik koordinatnya itu biasa terekam pada database ArcGIS. Kenapa terekam pada database ArcGIS? Karena kebanyakan aplikasi yang digunakan untuk menentukan georeference dari sebuah peta itu menggunakan aplikasi ArcGIS. Makanya kenapa di sini saya memasukkan bahwa patokan georeference dalam titik koordinat itu direkam pada database ArcGIS. Kemudian bagaimana cara melakukan georeferencing di ArcGIS? Jadi pada prinsipnya penyesuaian ini tuh memanfaatkan sumbu X dan Y seperti yang biasanya digunakan pada matematika. Seringkali ada titik-titik tertentu yang dijadikan sebagai patokan untuk melakukan georeferencing antara data yang dimasukkan dengan data koordinat pada SIK. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk membuat georeferencing pada aplikasi ArcGIS. Yang pertama yaitu kita masukkan data yang akan digeoreferensikan. Masukkan gambar yang akan digeoreferensikan dengan mengklik add data, lalu klik kanan dan file yang dimasukkan. Arahkan kursor pada table of contents dan pilih label features agar atribut muncul pada peta. Selain itu, pastikan agar gambar yang akan digeoreferensi menghadap arah yang tepat dan bukan dalam menu image viewer ataupun editor. Karena kalau masih dalam menu tersebut, mungkin kita tidak akan bisa menggunakan kemudian tambahkan scan peta pada dokumen yang dikerjakan menggunakan add data tadi. Jadi mungkin kalau seandainya image-nya itu masih berada dalam menu image viewer ataupun editor, kita tidak bisa mengedit scan peta atau melanjutkan untuk menentukan titik georeferencing suatu peta tersebut. Makanya harus berada atau tidak berada dalam image viewer dan ataupun editor. Setelah kita menggunakan add data tadi, kita klik OK aja. Kemudian yang kedua yaitu aktifkan menu georeferencing, di mana menu georeferencing pada toolbar dengan mengklik customize toolbars georeferencing, pastikan kolom di menu georeferencing itu pilihan fit to display untuk menampilkan gambar dan peta secara bersamaan untuk proses georeferencingnya. Kemudian yang ketiga yaitu mulai proses georeferencing, di mana pertama kita harus tentukan titik mana yang akan dijadikan sebagai referensi untuk proses georeferencingnya. Kemudian mungkin titik yang kita bisa gunakan itu seperti jalan umum ataupun tempat-tempat yang mungkin orang banyak yang mengetahui atau banyak yang menggunakan lahan tersebut. Lalu manfaatkan menu zoom dan pan untuk menyesuaikan posisi referensi dari gambar dan peta.
Namun seringkali ukuran keduanya itu tidak akan sama. Maka di aplikasi ArcGIS ini kita bisa dapat menggunakan dua cara, yaitu georeferencing visual display dan yang kedua yaitu rotate, shift ataupun scale yang juga masih terletak pada toolbar georeferencing. Dan cara yang kedua ini kita bisa melakukan georeferencing secara manual. Ya, selanjutnya kita pilih vertex snipping, dimana untuk memastikan akurasi pada titik referensi, atau kita bisa juga menggunakan auto adjust pada menu georeferencing. Kemudian pilih add control points pada georeferencing toolbar untuk menyesuaikan titik pada gambar dan peta dengan koordinat sebenarnya melalui GIS. Kemudian cara melakukannya adalah kita klik satu titik pada scan atau peta ataupun gambar hingga tanda plus hijau muncul. Kemudian kita klik lagi di sekitar lokasi yang sama pada peta GIS sampai tanda plusnya itu berubah atau muncul menjadi merah. Terus lakukan proses ini sampai peta atau gambar berada di lokasi yang sesuai dengan titik koordinat yang ada di GIS. Kemudian yang terakhir yaitu simpan proses georeferencing, yaitu kita menyimpan pekerjaan itu dengan cara memilih atau mengklik update georeferencing pada menu georeferencing. Nah, untuk hasil keluaran data ini biasanya disimpan baik secara internal ataupun eksternal, tergantung pada jenis file yang digunakan. Nah, untuk jenis-jenis filenya banyak ya, tapi di sini misalnya saja jika menggunakan file TIFF atau extensitive, maka yang tersimpan adalah format file Word seperti TFW ataupun TFWX. Lalu memang proses georeferencing menggunakan aplikasi ArcGIS ini memang cukup merepotkan, apalagi jika kita tidak ahli menggunakan program ini ataupun kita baru belajar untuk menggunakan aplikasi ArcGIS ini untuk menentukan georeferensi suatu peta. Jadi mungkin kita bisa belajar lebih lagi dengan tutorial-tutorial yang ada. Dan kenapa di sini saya memasukkan Patra Statistika, karena memang untuk sekarang ini yang mengerti ataupun yang ahli dalam bidang itu yaitu Patra Statistika. Oke, selain menggunakan aplikasi ArcGIS, kita juga sebenarnya bisa menggunakan aplikasi Google Maps yang kadang pasti kita seringkali menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari apabila kita ingin membagikan lokasi terkini kita kepada teman kita. Nah, untuk Google Maps juga ini kita bisa menggunakan dari handphone ataupun laptop kita, PC kita. Dan untuk kali ini saya belum bisa langsung membuatkan tutorial cara pembuatan atau cara menentukan georeferencing suatu peta dengan menggunakan aplikasi ArcGIS, karena berhubung untuk mata kuliah SIK ini kita belum masuk sampai ke cara menggunakan aplikasi ArcGIS tersebut. Jadi di sini saya hanya sebatas membahas bagaimana sih cara langkah-langkah kita membuat georeferencing dalam aplikasi ArcGIS. Namun mungkin simulasinya saya akan coba di Google Maps, walaupun kita mungkin tidak akan bisa menemukan gambar sumbu X dan sumbu Y yang kita dapat lihat di aplikasi ArcGIS. Kalau untuk di Google Maps ini kita hanya bisa melihat titik koordinat suatu wilayah seperti gedung ataupun tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Saya akan coba di sini saya menggunakan Google Maps komputer, dimana di sini saya akan mencoba. Jadi ini merupakan lokasi yang saya gunakan pada saat saya membuat tugas ketiga ya. Di sini saya akan mencoba ke lapangan Tangkawala. Nah, kalau kita ingin mengetahui titik koordinatnya,
Setahu saya di sini kita bisa klik kanan, maka di sini akan muncul angka-angka titik koordinat. Nah, pertanyaannya apakah angka-angka titik koordinat ini sudah sesuai sama lokasi yang berada di sini. Nah, kita bisa coba dengan cara klik 2 kali. Kita akan menyalin lalu kita bisa memasukkannya ke penelusuran. Kita tes ya. Nah, ini kan hasilnya tadi hijau, sekarang merah, karena ini merupakan titik koordinat dari lapangan Tangkawala tersebut. Kemudian saya akan coba lagi ke misalnya sini, hotel. Sama seperti tadi, kita bisa klik kanan, lalu kita share ke sini. Masih loading ya. Nah, ini langsung muncul seperti ini. Nah, dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa lihat. Agak lalut ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.